Assalamualaikum fil mahabbatil masih. Damai sejahtera bagimu dalam kasih Kristus. Bismillahi wal ibni wal ruhil kudus al-ilahil wahid amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, amin. Dewasa ini banyak orang di luar iman ataupun non-Kristen yang tidak memahami tentang iman kekristenan sering menyerang iman Kristen secara membabi buta. Salah satu di antara serangan itu misalnya ketika mereka menuduh bahwa orang Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus. Dan begitu pula dengan istilah gereja juga tidak diketahui oleh Kristus. Benarkah faktanya demikian? Mari kita bongkar. Serangan oleh para penyerang iman Kristen yang demikian pada dasarnya dikarenakan mereka tidak tahu apa-apa, salah memahami, atau mungkin disengaja untuk membengkokkan kebenaran. Namun apabila serangan tersebut dikarenakan penyalahpahaman, dapat dimaklumi karena para penyerang iman Kristen itu tidak membaca Alkitabul Muqaddas, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru secara pelan-pelan untuk berusaha memahami, rendah hati, jujur, kronologis, dan teratur. Sehingga mereka gagal paham dengan apa yang mereka baca. Padahal jikalau mereka benar-benar mau membaca secara baik, jujur, rendah hati, kronologis, dan teratur di dalam Alkitabul Muqaddas serta belajar sejarah dan tradisi yang senantiasa dihidupi dalam hidup kekristenan, tentu mereka akan melihat dengan teramat jelas tentang siapa itu Kristen dan apa itu gereja. Jelas di dalam kitab A'malur Rusul atau Kisah Para Rasul, terlihat sangat jelas bahwa mereka yang disebut Kristen tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang Yahudi, termasuk para rasul yang dari mulanya percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan pasca kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, mewartakan wafat, sengsara, dan kebangkitannya pada hari ketiga. Hal itu nampak jelas terlihat bahwa dalam perjalanan pewartaan mereka, pada akhirnya mereka disebut sebagai Kristen di Antioquia, Syria. Jadi bukanlah kelompok lain yang disebut sebagai Kristen, melainkan para pengikut Yesus sendirilah yang disebut Kristen, yang dalam bahasa Yunaninya adalah Kristianos, dan yang dalam bahasa Arabnya adalah Masihi atau Masihiyin. Umat Kristen itu pada hakikatnya adalah orang-orang Yahudi baru yang berdasarkan perjanjian baru melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitabul Muqaddas secara jelas berkata, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Roma bab 2 ayat 28-29. Jadi dapat dimengerti bahwa mereka yang disebut Kristen adalah para rasul dan seluruh umat percaya kepada Yesus Kristus dari Nazaret, baik mereka orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah umat Kristen, yakni Yahudi baru yang berdasarkan perjanjian baru oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Keyahudian mereka bukan berdasarkan darah ataupun garis keturunan secara lahiriah Yahudi, melainkan berdasarkan perjanjian baru, yakni iman kepada Kristus. Kemudian secara singkat umat Kristen semakin berkembang pesat di luar bangsa Semitik hingga sampai ke seluruh dunia. Misalnya saja, Rasul Petrus dan Rasul Paulus setelah mereka mewartakan Injil di Timur Tengah, mereka pergi untuk mewartakan Injil ke Roma dan menjadikan banyak orang Roma sebagai Kristen dan membentuk persekutuan awal umat Tuhan yang cukup besar. Selama 300 tahun awal kekristenan di Timur Tengah dan di Barat, khususnya Roma, umat Kristen banyak menanggung penganiayaan dan bahkan pembantaian demi pembantaian karena imannya kepada Kristus oleh para kaisar Romawi dan orang-orang Roma. Di Roma, selama ratusan tahun, kaisar demi kaisar pengganti selalu melakukan hal yang sama kepada umat Kristen, yakni melakukan penganiayaan dan pembantaian.
Ada kalanya umat Kristen dibunuh dan dibakar untuk dijadikan sebagai lampu penerang di pagar-pagar pinggir jalan. Dan ada pula yang dalam keadaan hidup-hidup dijadikan makanan untuk singa-singa yang lapar. Namun apakah semua itu melenyapkan kekristenan, menghentikan kekristenan? Tidak sama sekali. Justru karena ketabahan umat Kristen atas penindasan, tekanan, dan pembantaian yang mereka alami, membuat banyak orang terpanggil dan bertobat menerima Yesus Kristus. Ketabahan itulah yang pada akhirnya membawa salah seorang kaisar pengganti menjadi Kristen, dan dia menjadikan Kristen sebagai agama yang legal di Roma, hingga pada akhirnya kaisar selanjutnya menjadikan iman Kristen sebagai agama untuk seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma bab 8 ayat 28. Lalu siapakah gereja? Gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Apakah gereja dikenal dan diketahui oleh Yesus sendiri? Ya tentu, sebab gereja yang mendirikan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui para rasulnya, terutama adalah Rasul Petrus. Oleh sebab itulah dalam hal ini penerjemahan istilah gereja di dalam Alkitabul Muqaddas sangat perlu dikoreksi oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan LAI. Sebab ini merupakan dasar yang jelas dan penting sebagai bukti bagi berdirinya gereja. Sebenarnya penerjemahan kata eklesia dari Alkitabul Muqaddas Yunani di dalam Kitab Perjanjian Baru oleh LAI dengan diartikan sebagai jemaat kuranglah tepat. Sebab itu mengaburkan makna yang sangat penting berkaitan dengan asal-muasal gereja yang sejatinya sangat jelas berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri atau didirikan olehnya. Sebenarnya kata eklesia paling tepat diterjemahkan sebagai gereja. Sebab kata jemaat dan gereja memiliki makna yang berbeda. Kata jemaat itu kata umum yang berarti umat pada umumnya. Sedangkan kata gereja merupakan kata khusus yang memiliki arti tidak sekedar umat, melainkan persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana sudah familiar di tengah-tengah umat Kristen di seluruh dunia. Kata Yunani eklesia atau dalam bahasa Ibrani-nya kahal memiliki arti kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa. Maka gereja adalah kumpulan umat dari orang-orang yang sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman yang sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen, dan dikuduskan dalam Kristus Yesus. 1 Korintus bab 1 ayat 2. Jika semua terjemahan kata eklesia di dalam Alkitabul Muqaddas ini dikembalikan ke makna yang semestinya, sesuai asal katanya dari Alkitabul Muqaddas Yunani yang berarti gereja, maka sudah pasti akan terlihat sangat jelas bahwa dari awal Yesus sendirilah yang mendirikan gereja, dan akan terlihat pula secara jelas segala dinamika perjalanan gereja, mulai dari didirikan oleh Yesus hingga sampai di zaman para rasul, para bapa gereja, dan bahkan sampai ke zaman kita. Sangat disayangkan sekali LAI menerjemahkannya dengan kata jemaat. Sehingga karena terjemahan yang tidak tepat tersebut, akhirnya nuansa khas Kristianinya kurang mengena dan bahkan cenderung hilang. Padahal kata eklesia sangat jelas membuktikan bahwa gereja itu lahir dari Yesus Kristus sendiri. Umat Allah yang bersekutu membentuk persekutuan murid-murid Kristus, itulah gereja. Namun, adalah hal menarik jika kita melihat terjemahan Alkitabul Muqaddas umat Kristen Arab. Umat Kristen Arab sudah menerjemahkan kata eklesia secara tepat, yakni dengan kata kanisah, jamaknya kanais, yang berarti gereja. Umat Kristen Arab yang menggunakan bahasa Arab saja tidak menggunakan kata jamaat atau jemaat, melainkan kata kanisa. Mengapa kita orang Indonesia menerjemahkannya dengan kata serapan bahasa Arab jemaat? Padahal kita umat Kristen sudah memahami kata gereja. Mengapa?
LAI memilih kata jemaat yang umum itu? Bukankah itu menggeser atau mengaburkan kebenaran sejati bahwa gereja sejatinya didirikan oleh Yesus? Mari kita lihat terjemahan Alkitabul Muqaddas umat Kristen Arab berkaitan hal ini. Wa anna aqulu laka aidan anta Butrus wa ala hadhihi sakhrati abni kanisati. Kanisati ini adalah bermaksud gerejaku. Wa abwabul jahimi lan taqwa 'alaiha. Injil Matius bab 16 ayat 18. Jelas di sana dikatakan kanisati yang berarti gerejaku dan bukan jamaati yang berarti jemaatku atau umatku. Terjemahan kitab suci dalam bahasa Inggris pun sudah sangat tepat sebagaimana tertulis di bawah ini. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. My church ini adalah gerejaku. And the gates of hell shall not prevail against it. Maka seharusnya LAI menerjemahkan ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata eklesia di dalam kitab Perjanjian Baru sesungguhnya ada begitu banyak, termasuk dalam kitab A'malur Rusul atau kitab Kisah Para Rasul. Maka sudah semestinya semua kata ini dikembalikan ke makna semestinya dengan diterjemahkan ke kata gereja, agar dinamika gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi nampak jelas. Hal ini sangat perlu kita kembalikan kepada terjemahan semestinya agar umat percaya dan orang di luar iman Kristen dapat mengerti dan memahami bahwa gereja itu secara alkitabiah sungguh didirikan oleh Yesus Kristus sendiri melalui para rasulnya, terutama Rasul Petrus. Bahkan hal itu dapat dibuktikan melalui penelusuran track record, melalui tradisi ataupun sejarah. Kita dapat mengetahui bahwa secara tradisi, gereja Syria di Antioquia yang disebut gereja Ortodoks Oriental Syria itu didirikan oleh Rasul Petrus atau Kefas sebelum beliau mendirikan gereja di Roma. Hal itu terbukti dari mata rantai kerasulan yang tidak pernah terputus dan tercatat dengan sangat rapi. Sebab penerus Rasul Petrus di gereja Syria itu sungguh ada dan tidak pernah terputus. Penerus Rasul Petrus ke-121 di Antioquia yakni Al-Patriarch Mor Ignatius Yakub Atsalit, dan penggantinya sebagai penerus Rasul Petrus ke-122 adalah Al-Patriarch Mor Ignatius Zaka Al-Awal Aiwas. Kemudian penggantinya sebagai penerus ke-123 adalah Al-Patriarch Mor Ignatius Afram Atsani Said Karim. Begitu juga dengan gereja Roma yang sekarang ini kita kenal sebagai gereja Katolik Roma. Mata rantai kerasulannya pun tidak pernah terputus. Kita ketahui bahwa penerus Rasul Petrus ke-266 di Roma adalah Bapak Paus Fransiskus I. Ada pula gereja di Mesir yang didirikan oleh Rasul Markus yang saat ini kita kenal dengan nama Gereja Ortodoks Oriental Koptik, memiliki mata rantai kerasulan yang juga tidak pernah terputus. Kita dapati penerus Rasul Markus ke-117 adalah Al-Baba Shinudah Atsalit Nasir Jayid Rafail, dan penerus ke-118 adalah Al-Baba Tawadros Atsani Wajisubhi Baqi Sulaiman. Realita adanya gereja-gereja ini membuktikan bahwa gereja yang didirikan Kristus melalui para rasulnya, terkhusus Rasul Petrus, sungguh ada dan nyata, yang mana dapat kita telusuri dengan menggunakan tongkat estafet kerasulan yang tidak pernah terputus. Oleh sebab itulah LAI perlu mengembalikan penerjemahan semua kata eklesia di dalam Alkitabul Muqaddas ke dalam bahasa Indonesia ke makna yang semestinya, yakni gereja. Agar dengan begitu semua orang, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, dapat melihat dengan sangat jelas bahwa gereja tidak lain dan tidak bukan didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Perlu juga diketahui, dalam tradisi kekristenan, jika seseorang menuliskan kata gereja di awal, tengah, maupun di akhir kalimat dengan menggunakan huruf G besar, itu bermaksud persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Sedangkan kata gereja dengan menggunakan huruf G kecil dimaksudkan sebagai rumah ibadah atau gedungnya. Semoga bermanfaat. Dominus vobiscum.